Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Juliana sebagai moderator dan saya Juliana Eliza sebagai pewawancara, Dan saya Nuriski Aulia sebagai editor. Kami di sini akan menampilkan video wawancara bersama mahasiswa yang berprestasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Juliana Eliza dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan sesi wawancara bersama salah satu mahasiswa Universitas Tridinanti, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Pertambangan, yaitu bersama Kak Muhammad Imam Ramadan, yang dimana tidak hanya bisa bermain game tapi juga salah satu ketua himpunan di Universitas Tridinanti, yaitu menjadi ketua himpunan mahasiswa pertambangan. Oke, langsung aja nih kita wawancarai Kak Rama. Yuk Kak, apa yang awalnya bikin kakak tertarik ikut himpunan mahasiswa sampai akhirnya kakak bisa menjadi ketua himpunan mahasiswa pertambangan Universitas Tridinanti? Awalnya aku itu tuh mungkin karena pas waktu semester 1 aku tuh ngerasa kayak tutup buku sebenarnya di kuliah, bener-bener yang sulun kayak ibu-ibu kan. Nah terus juga kan ngerasa kayak apa bedanya kalau zaman SMA sama dengan zaman aku kuliah. Jadi ya aku tuh melo himpunan tuh mungkin kenal banyak uang, terus belajar hal-hal baru juga kan, kayak gimana sih contohnya organisasi itu isi-isinya kayak mana juga kan. Mencoba hal baru. Benar. Dan dari sana juga aku lah ngerasa kayak nyaman juga kan. Terus juga tuh langsung kayak apa ya, dikasih kepercayaan biasanya lebih tepatnya sama dosen sama kawan-kawan. Soalnya tahu jadi ketua gue tau. Iya. Soalnya kuliah lihat tuh bisa kok kayaknya. Mendapat dukungan juga ya. Benar. Oke. Nah, udah cocok. Oke, selain sibuk di himpunan, kakak juga pernah menang di turnamen Mobile Legends. Ceritain dong Kak pengalamannya. Kalau pengalaman sih kayaknya lebih ke arah seru kan, apalagi kayak ada tekanan yang bikin nanti gitu kan. Kami tuh kalau di turnamen tuh sering dikasih taunting sama musuh, kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, karena kami tuh lagi mati nih rata semua, terus diceng-cengin lah gitu. Itu titik serunya juga di sana sih. Terus juga kan pengalaman itu mungkin ada masa sesi latihan juga, terus belajar hero, terus juga kan kayak memahami role masing-masing itu gimana kan gitu kan. Dapatnya gitu sih pengalamannya. Apa nih Kak tantangan terbesar kakak ketika harus membagi waktu antara organisasi, akademik, dan latihan bermain games? Bagaimana kakak mengatasinya? Kalau tantangan terbesar mungkin di manajemen waktu sih. Kadang itu bentrok dengan jadwal rapat, terus juga himpunan ya. Terus juga bentrok sama tugas-tugas yang kayak deadline itu besok gitu kan. Juga cara pengatasan itu mungkin aku bikin prioritas harian aja sih, kayak yang mana duluan harus diduluin, yang mana duluan yang bisa kita tunda gitu. Contohnya kayak latihan ML nih, kan aku biasanya latihan tuh dari kisaran jam 8 malam sampai jam 10. Jadi sebelum itu aku kerjain semua tuh kayak tentang kampus, tentang organisasi aku kelarin semua, baru latihan gitu. Bagaimana nih Kak tanggapan lingkungan kampus seperti dosen, teman, dan keluarga terhadap prestasi kakak di dunia game dan organisasi? Kalau tanggapan mereka tuh mungkin udah kayak biasa aja sih, karena udah sering juga sebenarnya. Mungkin kalau yang benar-benar menganggap tuh orang tua sebenarnya. Jadi udah biasa karena keseringan menang juga ya? Keseringan ya menang. Oke. Menurut kakak nih, keterampilan apa saja yang diperoleh dari bermain game yang juga bermanfaat dalam organisasi dan perkuliahan? Kalau yang hubungan antara organisasi dan tentang game juga ya? Iya. Mungkin kerjasama tim, terus analisis pengambilan keputusan kan, kayak contohnya misalnya nih, ini contoh di game ya. Seandainya kami mau kontes lot tuh gitu, itu kami udah harus ada keputusan nih, mau targetnya di siapa. Mungkin di organisasi juga kan harus ada pengambilan keputusan juga kan, kalau kayak gitu kan. Oh, udah dibagi semua ya, iya, tugas-tugasnya betul. gitu. Oke. Dengar-dengar nih,
kakak habis juara di turnamen dari Mandiri yang diadakan di Palembang Icon. Kabarnya juara 3, udah nabrak kelas internasional. Gimana nih kak perasaannya? Boleh sedikit diceritain pengalamannya? Rasanya tuh yang pastinya ya senang, ya kayak mental tuh benar-benar diuji kan di sana, apalagi lawannya tuh kan sekelas tim-tim internasional juga kan, kayak contohnya si Lutfi kemarin kan. Yang paling berkesan sih menurut aku tuh kayak ya bisa melawan mereka tuh suatu kebanggaan juga sih menurut aku pribadi, karena nggak semua orang kan bisa melawan dia kan. Iya. Ya, Kalian bisa ya? Ya apalagi orangnya tuh famous sebenarnya. Ya, itu sih kurang lebih ya. Iya. Bagaimana kakak melihat masa depan karir kakak? Apakah lebih condong ke bidang akademik, organisasi, atau dunia e-sport? Kalau untuk saat ini aku fokus di akademik sama organisasi aja sih, tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau seandainya suatu saat bisa berjalan barengan kan antara dunia e-sport sama perkuliahan ini, ya kenapa tidak, mungkin aku coba juga kan jadi mungkin salah satu dari dunia kompetisi, dari Probaya atau mungkin gitu. Terakhir nih kak, apa pesan kakak buat mahasiswa lain yang kepingin aktif organisasi tapi tetap mau menjalani hobi atau passion lainnya termasuk gaming? Mungkin sampai itu kayaknya semua tuh bisa dijalani asal kita tuh punya konsisten aja sih, kayak pintar memanajemen waktu gitu, dan apalagi yang paling penting tuh jangan menunda aja sih, kayak misal kalian tuh pengen masuk organisasi tapi kalian tuh takut gitu karena mungkin peran-peran yang udah banyak kalian ambil contohnya kan, mungkin kalian takut di sana nggak bisa bagi waktu lah contohnya gitu, mungkin cuma manajemen waktu aja sih kak. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan inspirasi dan pengetahuan baru. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga hasil wawancara ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Baik, sekian video wawancara dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.